Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fitriani Sara, NIM 1902021415. Baik, saya akan menjelaskan tentang at-tasrif al-mustarak baina af'al wal asma. Pada bab ini meliputi tentang idgham, masuknya huruf satu ke dalam huruf lain dari jenisnya. Sekiranya dua huruf itu menjadi satu, madda yamuddu madda, dan ditasydid. Contoh dalam idgham, madada yamdudu maddan. Asalnya hukum kedua huruf itu adalah ketika huruf pertama sukun dan huruf keduanya hidup berharokat, sedangkan antara keduanya tidak ada huruf pemisah. Adapun idgham itu terdapat dalam dua huruf yang berdekatan makhrajnya atau tempat keluarnya huruf, seperti dua huruf yang sejenis. Begitu juga dengan mengganti huruf awal supaya sejenis dengan huruf yang kedua, seperti imha asalnya inmaha, mengikuti wazan infa'ala, atau dengan mengganti huruf kedua agar sejenis dengan huruf awal, seperti adda'a asalnya idta'a, mengikuti wazan ifta'ala. Aqsamul idgham, apabila huruf awal dari kedua huruf idgham sejak asalnya berharokat sukun, itulah yang dimaksud dengan idgham shagir. Sedangkan idgham kabir apabila kedua huruf idgham berharokat kemudian huruf pertama disukun dengan membuang harokatnya atau dengan memindah harokat huruf pertama ke huruf sebelumnya. Adapun disebut dengan idgham kabir karena di dalamnya terdapat dua pengalaman, yaitu menyukunkan dan memasukkan. Sedangkan idgham shagir tiada pengalaman di dalamnya kecuali hanya memasukkan huruf awal ke dalam huruf yang kedua. Idgham mempunyai tiga keadaan, yaitu wajib, wenang atau boleh, dan tercengah. Wajib idgham. Wajib idgham berlaku pada dua huruf sejenis ketika berada dalam satu kalimah. Sama juga apabila dua huruf itu berharokat seperti marra yamurru asalnya marara yamruru, atau huruf yang awal mati dan yang kedua berharokat seperti maddun addun asalnya maddun addun. Kemudian apabila huruf awal dari dua huruf idgham itu mati, maka idghamkanlah huruf awal tadi ke dalam huruf kedua tanpa pergantian, seperti syaddan, syaddun, saddun, asalnya syaddun, saddun. Dan jika huruf awalnya hidup, maka buanglah harokatnya dan idghamkanlah. Zuwazul idgham, boleh menggunakan idgham dan meninggalkannya pada empat tempat. Yang pertama, apabila huruf awal dari kedua huruf idgham itu berharokat dan huruf keduanya mati dengan tanda sukun yang menunjukkan pada keadaan zazam atau sabahul zazam, seperti lam yamud dan muddan dibaca dengan idgham lam yamdud dengan meninggalkan idgham. Sedangkan dalam hal ini meninggalkan idgham itu lebih baik, seperti ayat Al-Qur'an yakadu zautuha yudi'u walau lam tamsashu narun, Quran surah An-Nur ayat 35, dan washdud ala qulubihim, Quran surah Yunus ayat 88. Yang kedua, apabila ain fi'il dan lam fi'il berupa huruf ya'a yang harus berharokat keduanya seperti ayya hayya, maka diucapkan dengan idgham ayya hayya. Apabila harokat huruf kedua menunjukkan atau dibutuhkan untuk alamat i'rab seperti lan yuhyiya ra'aitu mahyiyan, maka proses idgham dicengah. Yang ketiga, apabila dua huruf ta'a bertempat pada permulaan fi'il madi seperti tataba'a, maka boleh diidghamkan bila fi'il madi tersebut bersambung dengan hamzah wasal. Hal itu untuk mencegah huruf awal yang disukun karena proses pengidghamannya, seperti ittaba'a, ittaba'a. Dan yang keempat adalah apabila ada dua huruf sejenis yang berdampingan dan keduanya berharokat serta terletak dalam dua kalimat seperti
ja'al li kataba bil qalami, maka boleh diidghamkan dengan memberi harokat sukun pada huruf awal, kemudian menjadi ja'al li katab bil qalami. Dalam keadaan ini boleh idgham hanya pada lafaz, tidak secara tulisannya. Faidah, apabila terdapat fi'il madi thalasa mujarad yang dikasrah ain fi'ilnya yang berbina mudha'afun serta disandarkan atau bertemu dengan dhamir mutaharriku mahalli rafa, maka dalam hal ini terdapat 3 hukum. Yang pertama, menggunakan lafaz tersebut secara sempurna, yaitu meninggalkan atau tidak menggunakan proses pengidghaman. Contoh pada lafaz zalla dibaca zaliltu. Yang kedua, membuang ain fi'ilnya beserta tetapnya harokat fathah pada fa fi'il. Contohnya zaltu. Yang ketiga, membuang ain fi'ilnya dan memindah harokat kasrah ain fi'il ke fa fi'il setelah membuang harokat fathah fa fi'il tersebut. Contohnya adalah ziltu. Kemudian bila terdapat fi'il mudhari salasa mujarad atau fi'il amr salasa mujarad yang berbina mudha'afun yang dikasrah ain fi'ilnya serta disandarkan atau bertemu dengan dhamir mutaharriku mahalli rafa, maka dalam hal ini terdapat 2 hukum. Yang pertama, boleh dibaca itmam atau tidak menggunakan qaidah idgham. Contoh lafaz yakirru kirra dibaca yakarirna ikarirna. Yang kedua, boleh membuang ain fi'ilnya kemudian memindah harokat ain fi'il ke lam fi'il. Contoh yakirna kirna. Sebagai contoh terdapat dalam Al-Quran, yaitu wakirna fi buyutikunna dengan memberi harokat kasrah pada qaf. Al-i'lal. I'lal adalah membuang huruf i'lad atau menggantinya atau menyukunkannya atau mematikannya. Yarithu, membuang huruf i'lad seperti mengganti huruf i'lad. Yaurithu, asalnya menyukun. Qawala, asalnya qala, seperti yamsiyu, asalnya yamsi. Huruf i'lad seperti i'lal bil hadfi. Huruf i'lad dibuang pada 3 tempat, yaitu apabila huruf i'lad tersebut berupa huruf mad dan sesudah huruf mad terdapat huruf yang mati atau berharokat sukun. Contoh kum, khaf, bi, kumtu, khiftu, bi'tu, yakumna, yakhafna, yabi'na, ramath, tarmuna, tarmina, qadin, fattan. Asalnya adalah kum, khaf, bi, kumtu, khiftu, bi'tu, yakumna, yakhafna, yabi'na, ramat, tarmiyuna, tarmiyina, qadiyun, fatan. Adapun pembuangan huruf i'lad di sini dikarenakan untuk mencegah bertemunya dua huruf yang mati. Idgham menurut arti bahasa adalah memasukkan. Yang kedua, huruf dal. Yang pertama, sejak asal berharokat sukun al-maddu asyaddu. Yang ketiga, asal kedua kalimat itu adalah madada syadada. Huruf dal yang pertama disukun dengan membuang harokatnya atau fathah, kemudian dal yang pertama diidghamkan ke dal yang kedua. Yang keempat, asal kedua kalimat itu adalah yamdudu yashdudu. Harokat dal yang pertama dipindah ke huruf sebelumnya yang mati, yaitu mim pada kalimat yamdudu dan ke mim pada kalimat yashdudu. Kemudian huruf dal yang berharokat sukun diidghamkan ke dal yang kedua.
Yang kelima, kecuali pada lafaz yang dicegah untuk menggunakan idgham dan boleh menggunakan maupun meninggalkan idgham. Kita akan tahu tempat-tempat di mana hukum idgham itu dicegah dan diperbolehkan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan teks, kiranya dapat dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.